Saudara, apa sikap kita yang tepat saat kita berjalan melewati pekuburan? Haruskah kita berdoa, doa tertentu, atau menyanyikan lagu tertentu? Ikuti penjelasan lengkapnya dalam video ini. Ada orang tertentu yang saking begitu takutnya atau punya pandangan dan mitos tertentu tentang daerah pekuburan, sehingga ketika lewat kuburan mereka tuh harus mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Misalnya permisi kek, cucu numpang lewat misalnya gitu ya. Dan mereka juga yakin atau ada pantangan bahwa tidak boleh buang air kecil di daerah pekuburan ya, karena akan terjadi hal-hal tertentu ya. Nah, jadi setiap kali lewat kuburan harus bilang permisi ke cucu mau lewat. Nah, kebayang nggak kalau tiba-tiba ada kakek-kakek yang membalas ucapan itu, misalnya berkata silakan cu gitu ya, atau kalau ada di situ penghuni di situ yang bukan kakek-kakek lalu dia protes, hey, emangnya di sini cuma ada kakek-kakek, gua nenek-nenek misalnya gitu ya. Atau yang merasa dia bukan kakek-kakek juga akan protes. Hey, lu kira di sini cuma ada kakek-kakek, gua belum kakek-kakek misalnya gitu ya. Kebayang nggak kalau ada tanggapan dari daerah kuburan terhadap kalimat yang diucapkan saat lewat kuburan seperti itu? Ya bisa berabe ya. Lalu ada juga yang untuk mengatasi rasa takut atau mitos tertentu ya tentang daerah pekuburan, sehingga mereka merasa harus menyanyikan lagu tertentu ya. Nah, suatu kali ada seorang anak muda yang setiap kali mau ngapel pacarnya harus lewat daerah kuburan ya, karena pacarnya itu ya rumahnya di seberang sana yang harus tidak ada jalan lain, harus lewat pekuburan. Lalu si anak muda ini ya, karena setiap malam minggu dia harus lewat di situ, jadi dia menyanyikan ya lagu ya supaya merasa nyaman ya bisa melewati pekuburan itu. Dia katakan apa lagunya? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara gitu ya. Lalu dia merasa tenang lewat karena dia udah bilang sama para penghuni di situ bahwa mereka saudara gitu ya. Cuma masalah juga ya, kalau yang penghuninya merasa tidak bersaudara bagaimana? Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah pelayanan Yesus di daerah Gerasa ini, saudaraku? Yang pertama adalah kita tidak perlu takut ya, kalau ternyata memang perjalanan kita hari itu harus melewati lokasi pekuburan. Jangan takut, karena bahkan setan-setan pun takut kepada nama Yesus dan mereka sangat gentar. Kalau kita ini sudah percaya Yesus dan kita yakin bahwa Yesus ada dalam kita dan Roh Kudus ada dalam kita, dan roh yang ada dalam kita itu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini, maka sekalipun kita harus melewati daerah pekuburan, kita tidak perlu takut, karena kuasa Tuhan dalam kita jauh lebih besar dari kuasa roh jahat. Terlihat tadi ya, setan-setan ketika melihat Yesus, mereka sangat ketakutan, gemetar, dan memohon supaya Yesus jangan menyiksa mereka. Hal kedua yang perlu kita ketahui bahwa pekuburan itu bukan tempat tinggal setan-setan. Ya, itu adalah tempat pemakaman di mana orang-orang yang sudah meninggal ya dibaringkan atau dikuburkan di tempat-tempat lokasi tertentu, saudaraku. Dan itu bukan tempat tinggal setan-setan. Kalau selama ini kita ada mitos bahwa di situ tempat tinggalnya setan-setan, itu hanyalah mitos, atau mungkin kita terlalu sering menonton film-film horor yang diidentikan dengan setan-setan itu diidentikan berasal dari
kuburan-kuburan. Nah, kemudian hal yang lain bahwa Yesus juga bukan baru kali ini menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ya, Yesus dalam pelayanannya kadang-kadang orang-orang yang kerasukan setan dibawa kepada dia, dan tidak dikatakan bahwa semuanya itu berasal dari kuburan-kuburan gitu ya. Ya, jadi setan itu ada di mana-mana, dia bisa merasuk siapa saja, ya. Tetapi yang pasti adalah ketika orang itu dibawa kepada Yesus, maka orang-orang itu disembuhkan dan dilepaskan dari setiap pengaruh roh-roh jahat dalam tubuh mereka. Dan sampai hari ini juga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, terlebih lagi para hamba Tuhan itu diberi kuasa, otoritas untuk mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Kita diberi kuasa untuk menghardik pekerjaan setan, roh kegelapan, termasuk orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat, ya. Para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan diberi wewenang otoritas oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus untuk menghardik, mengusir setan-setan itu keluar dari orang-orang yang dirasuknya. Hal yang berikut, saudaraku, bahwa di daerah tertentu, termasuk di daerah saya, saudaraku, kebanyakan orang-orang itu memakamkan keluarganya yang dikasih itu di dekat rumah mereka, ada di samping rumah mereka, kadang-kadang di belakang rumah mereka, dan kadang-kadang itu dibangun permanen, dikasih keramik, dikasih kanopi, saudaraku, sehingga seringkali makam dari keluarga mereka itu menjadi tempat santai, tempat nongkrong, tempat ngobrol, tempat cerita-cerita, tempat minum-minum kopi, ya. Jadi, dan pada saat mereka nongkrong atau duduk di situ, tidak ada kisah bahwa kemudian ada setan-setan atau arwah dari orang mati itu yang mengganggu dan lain sebagainya. Tidak ada kisah seperti itu. Jadi sering sekali rasa takut itu yang menyebabkan ya kita takut terhadap kuburan atau takut lewat kuburan, itu lebih kepada rasa takut yang berlebihan. Dan ketika kita takut, disitulah roh jahat mulai punya pintu, punya alasan untuk masuk, mengintimidasi dan menakut-nakuti, sehingga kita semakin ketakutan, sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan lebih besar dan roh Allah dalam kita jauh lebih besar dari roh apapun. Jadi sebagai orang Kristen, ketika kita melewati daerah pemakaman atau daerah pekuburan, kita tidak perlu permisi kepada siapapun, kepada kakek siapa atau nenek siapa, tidak perlu. Ya, kalau lewat saja. Kalau Anda merasa perlu berdoa, boleh berdoa. Karena mungkin, dan doa itu tentunya lebih kepada mengatasi rasa takut saudara. Ya, maka saudara boleh berdoa ya, supaya Tuhan melindungi apalah. Saudara boleh berdoa untuk mengatasi rasa takut. Ya, dan bangkitkan iman saudara. Ya, dan percaya bahwa kuasa Tuhan di dalam kita itu jauh lebih besar, sehingga kemanapun kita pergi, daerah apapun yang kita lewati, percaya penyertaan Tuhan sama, kapanpun dan dimanapun berlaku penyertaan Tuhan yang sempurna atas kita. Dan sebagai orang Kristen juga kita tidak perlu menyanyikan lagu-lagu seperti tadi ya dalam Yesus. Kita bersaudara, tetapi bila saudara ingin mengatasi rasa takut saudara dan ingin menyanyi, boleh saja. Tetapi lagunya ya misalnya lagu-lagu yang memuliakan Tuhan ya, bukan dalam Yesus kita bersaudara dengan konotasi supaya berdamai dengan setan-setan itu ya. Saudara bisa nyanyikan lagu misalnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan dan seterusnya, untuk mengatasi rasa takut Anda ya ketika Anda melewati lokasi-lokasi yang seram atau daerah-daerah seperti pekuburan. Jadi kesimpulannya saudaraku, bahwa tidak ada doa khusus untuk setiap kali lewat kuburan. Tidak ada perintah khusus bahwa setiap kali lewat kuburan naikkanlah doa ini, doa jenis ini. Tidak ada. Begitu juga dengan tidak ada lagu khusus untuk dinyanyikan setiap kali melewati kuburan. Ya, karena sekali lagi bahwa segala setan-setan takluk kepada nama Yesus, mereka gemetar mendengar nama Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, ada roh Allah diberikan kepada kita, dan di dalam 1 Yohanes itu mengatakan bahwa roh Allah di dalam kita jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan yang terakhir, ingat bahwa kita orang Kristen, orang percaya,
bahkan sudah diberi kuasa untuk mengusir setan-setan itu di dalam nama Yesus. Seperti Yesus membebaskan orang gila, orang sakit, orang yang dirasuk setan-setan di Gerasa, kuasa yang sama juga diberikan kepada kita untuk hari ini kita bisa membebaskan orang-orang tertentu yang dirasuk oleh setan-setan. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara sekalian, dan bila Anda punya pertanyaan atau muncul pertanyaan saat menonton video ini, saudara boleh tinggalkan dalam komentar yang bisa kita bahas pada kesempatan yang lain. God bless you.